Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi kita belajar pada materi bimbingan konseling kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan remaja. Perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan manusia memiliki fase yang cukup panjang untuk tujuan pengorganisasian dan pemahaman. Umumnya menggambarkan perkembangan dalam pengertian periode atau fase perkembangan. Klasifikasi periode perkembangan yang paling luas digunakan meliputi urutan sebagai berikut. Periode pra-kelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak-anak. Masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, masa akhir dewasa. Perkiraan rata-rata tentang usia menurut periode. Berikut ini memberi suatu gagasan umum kapan suatu periode mulai dan berakhir. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pada setiap periode tahap-tahap perkembangan manusia dalam buku Lifespan Development oleh John Sanford. Periode pra-kelahiran ialah saat dari pembuahan hingga kelahiran. Periode ini merupakan masa pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku yang dihasilkan kira-kira dalam periode 9 bulan. Masa bayi ialah periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang tua, pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan, seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor, dan belajar sosial. Masa awal anak-anak yaitu periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Selama masa ini, anak-anak kecil belajar semakin mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah, mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf, dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Jika telah memasuki kelas 1 sekolah dasar, maka secara umum mengakhiri masa awal kanak-kanak. Masa pertengahan dan akhir anak-anak ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 hingga 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Anak secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan pengendalian diri mulai meningkat. Masa remaja ialah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan dan dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Pada masa awal remaja,
ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Masa pertengahan dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi secara sosial, seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Masa akhir dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupannya, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial baru. Perkembangan remaja. Masa remaja seringkali dihubungkan dengan mitos mengenai penyimpangan dan ketidakwajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya teori-teori perkembangan yang membahas ketidakselarasan, gangguan ekonomi, dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan lingkungan. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja, mereka juga dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa anak-anak. Sebagaimana dilakukan dalam setiap fase perkembangan, termasuk pada masa remaja. Individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila tugas-tugas tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai kepuasan, kebahagiaan, dan penerimaan dari lingkungan. Keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas itu juga akan menentukan keberhasilan individu untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya. Hunlock 1973 memberikan batasan masa remaja berdasarkan usia kronologis, yaitu antara 13 hingga 18 tahun. Menurut Thornbrook 1982, batasan usia tersebut adalah batasan tradisional, sedangkan aliran kontemporer membatasi usia remaja antara 11 hingga 22 tahun. Perubahan sosial seperti adanya kecenderungan anak-anak remaja untuk berperilaku sebagaimana yang ditujukan remaja membuat penganut aliran kontemporer memasukkan mereka dalam kategori remaja. Adanya peningkatan kecenderungan para remaja untuk melakukan sekolah atau mengikuti pelatihan kerja, magang setamat SMA, membuat individu yang berusia 19 hingga 22 tahun juga dimasukkan dalam golongan remaja. Dengan pertimbangan bahwa pembentukan identitas diri remaja masih terus berlangsung sepanjang rentang usia tersebut. Lebih lanjut, Thornbrook membagi usia remaja menjadi 3 kelompok, yaitu remaja awal antara 11 hingga 13 tahun, remaja pertengahan antara 14 hingga 16 tahun, remaja akhir antara 17 hingga 19 tahun. Pada usia tersebut, tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya, baik secara jenis maupun lawan jenis. Mencapai peran sosial maskulin dan feminin. Menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakan secara efektif. Mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi. Memiliki pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga. Mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara.
menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat dipertimbangkan secara sosial, memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku. Sekian video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu untuk video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.